Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika Wukong sudah kembali ke Gunung Huakuo setelah menyelesaikan perjalanan ke barat. Tiba-tiba, 4 Raja Surgawi bertubuh raksasa mendatangi Gunung Huakuo. Wukong langsung berlari ke arah mereka, dan tiba di pinggir jurang ia bersalto. Ia langsung disambut oleh awan nimbusnya dan terbang ke arah 4 Raja Surgawi. Setelah dekat Wukong melompat dan mendarat di atas dataran awan. Ternyata, ribuan barisan pasukan langit juga sudah bersiap untuk menyergapnya. Setelah menyelesaikan perjalanan ke barat, Wukong hanya ingin tinggal di Gunung Huakuo. Wukong marah sambil menunjuk ke atas, karena mereka juga menghabisi bangsa keranya. Ternyata, di pundak raksasa yang paling besar, ada Dewa Erlang dan anjing langitnya. Anjing langit Dewa Erlang menggonggong, dan menuruni tubuh raksasa itu dengan cepat. Anjing itu langsung melompat dan mendarat terselimuti oleh kabut hitam berpetir di depan Wukong. Tiba-tiba Dewa Erlang melempar tombaknya untuk mencegah anjing langitnya menyerang Wukong. Lalu Dewa Erlang turun langsung, dan bilang anjing bodohnya bukan tandingan Wukong. Dewa Erlang lalu menantang Wukong untuk berduel dengan syarat yang dia ajukan. Jika Wukong kalah, ia akan dibawa ke pengadilan langit, dan Gunung Huakuo diratakan. Dan jika Dewa Erlang kalah, ia akan membalas dendam dan tetap meratakan Gunung Huakuo hingga tak bersisa. Lalu Wukong juga membuat pernyataan, bagaimana kalau ia yang mencabut mata ketiga Dewa Erlang. Dewa Erlang lalu menghilang dan menyerang Wukong dari belakang, tetapi ditangkis. Tombaknya memancarkan petir-petir di sekelilingnya, Wukong pun langsung menghindar dan menginjak tombak Dewa Erlang. Dewa Erlang menganggap Wukong tidak pantas menyandang gelar Buddha kemenangan dan hidup abadi. Lalu mereka pun kembali bertarung sengit dan keduanya masih seimbang. Wukong melihat tombak Dewa Erlang dan berkata, tombaknya masih kurang biasa. Lalu mereka lanjut bertarung dengan mengadu kedua senjata, tongkat dan tombak. Wukong membuat tongkatnya memanjang, sehingga Dewa Erlang terdorong ke atas. Dewa Erlang lalu membalasnya dengan hantaman petir, yang ikut mengenai 4 Raja Surgawi dan pasukan langit. 4 Raja Surgawi langsung menyerang Wukong, dan ia bertahan dengan ilmu pengerasan diri. Dari atas, Dewa Erlang mengeluarkan senjata lainnya berupa kapak. Ia melemparkan kapak itu yang seketika membesar dan membara ke arah Wukong. Setelah Wukong menghindar, ia menyinggung Dewa Erlang yang bisanya keroyokan. Wukong lalu berubah menjadi burung dan pergi menjauh dari tempat itu. Dewa Erlang juga berubah menjadi burung dan langsung mengejar Wukong. Tiba-tiba, muncul bayangan mahkota emas Wukong, yang biasa dipakai Biksu Tong untuk menghukumnya. Wukong menjadi sakit kepala, dan ia jatuh dari langit sambil memegangi kepalanya. Melihat itu, Dewa Erlang langsung melesat dan menusuk Wukong dengan tombak petirnya. Dewa Erlang menusuk Wukong dengan kecepatan tinggi dan menghantamnya ke Gunung Huakuo. Setelah kejadian itu, hari-hari terus berlalu dan musim berganti musim. Hingga pada suatu ketika, terlihat sebuah batu bermotif aneh di tempat Wukong menghantam Gunung Huakuo. Di sana ada seekor kera tua yang selalu menjaga dan mengawasi batu tersebut. Ia bilang kepada para muridnya, walaupun tubuh Wukong hancur, ia percaya jiwanya masih tetap hidup. Sebelum tubuhnya hancur, Wukong sempat membagi jiwanya menjadi 6 relik yang tersembunyi. Lalu para muridnya berdiri dan mengikuti si kakek kera berjalan sambil bercerita. Di pinggir tebing, si kakek kera bilang salah satu dari muridnya ditakdirkan untuk membangkitkan Wukong kembali. Kemudian cerita memasuki chapter pertama tentang awan hitam dan api merah. Di hutan, 2 siluman serigala melihat sebuah apel dan langsung memungutnya. Ketika salah satunya mau memakan apel itu, ia merasa aneh dan membuangnya. Ternyata, apel itu adalah jelmaan dari seekor kera Huakuo, yang memulai misi mencari relik Wukong. Setelah membasmi 2 serigala itu, murid kera itu menemukan sebuah altar di Gunung Angin Hitam. Murid kera mencabut bulunya, mengubahnya menjadi dupa dan membakarnya, seketika bunga bermekaran di altar tersebut. Lalu tiba-tiba muncul seorang kakek penjaga Gunung Angin Hitam tersebut. Ia bercerita, dahulu ada sebuah kuil yang ramai dikunjungi bernama Guanyin. Tapi kuil itu terbakar dan seluruh biksunya ikut tewas dalam kebakaran tersebut. Tak lama, si penjaga merasakan ada sosok yang datang dan ia kabur menghilang. Murid kera menghadapi sosok siluman biru itu, tapi ia ternyata kalah dan terdesak. Si kakek penjaga muncul dan memantrai siluman biru itu, sehingga tidak bisa bergerak. Lalu ia menyalurkan ilmu mantra itu kepada murid kera lewat telapak tangannya.
Tapi si kakek bilang, efek mantra itu hanya sementara, dan tak lama siluman itu bergerak lagi. Setelah Wukong mengalahkan siluman itu, si kakek mengubah Wukong menjadi kumbang terbang. Dengan wujud ini, Wukong bisa menghindari para siluman yang ada di Gunung Awan Hitam. Murid kera kembali bertemu dengan siluman kuat dengan tombak pisau bermata dua yang berapi bernama Guangxi. Ternyata, Guangxi yang dikalahkan hanyalah murid dari siluman serigala yang lebih besar bernama Ling Suzi. Setelah Ling Suzi dikalahkan, murid kera kembali berjalan dan menemukan altar yang dijaga oleh siluman kuda. Siluman kuda itu menasehati murid kera, agar tidak usah mencari Raja Angin Hitam yang serakah dan pembohong. Murid kera kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang yang membawa kendi labu besar. Jika murid kera berniat baik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, pria itu akan membantunya. Dengan kesaktiannya, pria itu menarik kendi labu milik murid kera ke dalam genggamannya. Lalu, dengan kuasnya, ia memantrai kendi labu murid kera agar lebih sakti dari sebelumnya. Setelah itu, di perjalanan murid kera kembali dihadang oleh anak buah angin hitam yang bernama Guanmo. Guanmo langsung menembaki murid kera dengan bola-bola energi, dan semuanya ditangkis. Setelah Guanmo dikalahkan, murid kera menyedot jiwanya masuk ke dalam kendi labu. Di tengah jalan, murid kera juga membasmi siluman yang mengancam seekor kera setempat bernama Shen. Shen bilang, ia sudah banyak bertemu dengan kera dari Gunung Huakuo. Ketika murid kera melewati suatu rawa, tiba-tiba ia diserang dengan tombak dari atas. Tombak itu milik siluman ular berjubah putih penguasa rawa tersebut. Setelah murid kera mengalahkannya di wujud pertama, ia berubah menjadi wujud kedua dengan badan ularnya. Akhirnya setelah dikalahkan lagi, badan siluman ular hancur terurai bersama angin. Murid kera melanjutkan perjalanan dan tiba di kuil Guanyin, ia melihat ada seorang biksu di sana. Biksu aneh itu bernama Biksu Jinci, yang dulunya adalah biksu kepala kuil Guanyin. Ketika melihat murid kera, ia kaget karena dikira itu adalah Wukong yang datang kembali. Biksu Jinci teringat, ia dulu masih menginginkan jubah suci Biksu Tong pemberian Dewi Kuan Im. Setelah dikalahkan, sebelum terurai, Biksu Jinci bilang koleksi jubahnya belum lengkap tanpa jubah Biksu Tong. Murid kera meneruskan perjalanan dan menemukan kuil Guanyin yang sudah dibangun ulang oleh Raja Angin Hitam. Wujud asli Raja Angin Hitam adalah siluman beruang hitam yang terobsesi dengan hal-hal ajaran Buddha. Melihat murid kera, Raja Angin Hitam langsung berdiri dan mengangkat senjatanya. Ia bilang ia sendiri yang membangun ulang kuil Guanyin, dan bahkan menulis ulang kitab-kitab yang rusak akibat kebakaran. Tapi setelah bertarung dan kalah, Raja Angin Hitam berubah menjadi wujud angin hitam dan kabur. Lalu si kakek penjaga muncul kembali setelah kepergian Raja Angin Hitam. Ia memberi ilmu langkah awan kepada murid kera, agar mudah menghindari serangan. Lalu murid kera mengejar Raja Angin Hitam dan tiba di suatu kuil dengan pagoda yang terbakar. Raja Angin Hitam berputar-putar di atas pagoda, hingga akhirnya ia turun ke bawah. Saat turun ia langsung menunjukkan wujud aslinya, yaitu siluman beruang hitam. Murid kera pun berhasil menjatuhkan dan menghempaskan siluman beruang hitam. Ia berubah menjadi angin lagi, dan menuju puncak pagoda untuk mengambil sesuatu yang bersinar. Saat diambil, bola cahaya itu mengeluarkan petir, beruang hitam dan bola cahaya itu langsung jatuh. Bola cahaya itu seketika meninggalkan beruang hitam yang kembali ke wujud aslinya. Beruang hitam yang sudah tak berdaya memohon ampun kepada murid kera. Si kakek penjaga memberitahu, bola cahaya itu adalah relik Wukong, dan terimalah segera. Seketika bola cahaya itu berubah menjadi seekor burung dan hinggap di tangan murid kera. Dan inilah kisah di balik relik Wukong pertama tentang beruang hitam dan keserakahan Biksu Jinci. Dikisahkan, di malam hari ada seorang biksu kecil yang ingin menangkap katak di tengah hutan. Ia terus mengejar katak itu hingga ia malah bertemu dengan seekor beruang hitam besar. Beruang hitam itu tidak memakannya dan bahkan memberinya sekantong harta. Biksu kecil ini adalah Jinci, dan saat tiba di kuil Guanyin, ia melihat para biksu dewasa memakai jubah yang mewah. Dan ketika dewasa, sifat duniawi yang diperkenalkan oleh beruang hitam padanya semakin kuat. Dengan ketekunan dan pengaruhnya, Jinci akhirnya berhasil menjadi kepala kuil Guanyin. Jinci menjadi terobsesi mengumpulkan dan mengkoleksi beragam jubah-jubah mewah dan langka. Dan saat rombongan biksu Tong singgah di kuil Guanyin, Wukong berkata gurunya mempunyai jubah pemberian Dewi Kuan Im. Mendengar itu, Jinci memaksa biksu Tong agar meminjamkan jubah pemberian Dewi Kuan Im itu padanya. Jinci mengagumi keagungan jubah itu, dan menjadi gelap mata ingin memilikinya. Sifat tamak beruang hitam pun dengan mudah menguasai diri Jinci.
Jinchi rela membakar kuil Guanyin untuk menghabisi Biksu Tong dan yang lain, hanya untuk memiliki jubah tersebut. Tetapi Wukong dan yang lain sudah mengamankan Biksu Tong dari kebakaran kuil Guanyin. Akhirnya si beruang hitam ditangkap dan dijadikan murid oleh Dewi Guan Im, cerita chapter pertama pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe, sampai bertemu di cerita berikutnya.